Di video kali ini kita belajar pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Berikut adalah sikap yang diperlukan dalam bekerja sama. 1. Menghargai orang lain. Kita harus menghargai. 2. Membagikan ide kita kepada orang lain. Kita bagi ide kita yang baik-baik, yang positif kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus menerima pendapat orang lain dengan terbuka. Jangan suka-suka kita. Dan yang keempat, terakhir, kita harus menerima hasil kerjasama dengan lapang dada. Kita harus menerimanya. Nah, sekarang kita baca teks, ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakia Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, berdasarkan teks cerita tadi, coba kamu jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni tadi? Mereka kan berbeda agama tadi. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan mereka? Itu soal nomor 1. Kamu jawab nanti. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakanlah secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan juga sikapmu jika suatu hari kamu mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Yang ketiga itu adalah apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tadi yang ibu bacakan tadi, ya. Itu ada di buku tulismu, ya, halaman 122 sampai 123. Nah, masih ingatkah kamu cerita perbedaan bukan penghalang? Hal penting apa yang kamu ketahui dari cerita tersebut, perbedaan bukan penghalang? Ya, kita sudah pernah membaca itu, teks tersebut sebelumnya kita sudah membahas itu. Hal apa yang kamu ketahui di situ? Apa yang bisa kamu dapat dari cerita tersebut? Nah, sekarang kita mau meringkas teks tersebut. Bagaimana cara meringkas? 1. Membaca naskah asli, ya. Bagaimana membaca naskah aslinya? Membaca naskah asli sesuai sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Dan yang keempat adalah ketentuan tambahan menyusun ringkasan dalam kalimat utama. Beringkas kembali menjadi prosa, frasa menjadi kata. Sekarang kita lihat contohnya untuk paragraf pertama tadi, perbedaan bukanlah penghalang, yaitu tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ini kita sudah bahas ini, ya.
Perbedaan bukanlah penghalang, yaitu kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf ya. Nah, itulah nanti dari kalimat utama itulah kita peroleh gagasan pokok, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itulah gagasan pokoknya. Dari gagasan pokok inilah nanti bisa kita buat, kita rangkai lagi dia, kita jabarkan dia menjadi ringkasannya, yaitu menghias kelas dalam rangka lomba menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama. Udin dan teman-temannya datang ke sekolah untuk menghias kelas. Mereka sudah berbagi tugas dalam kegiatan tersebut. Tugasmu sekarang adalah membuat ringkasan untuk paragraf kedua dan ketiga dari perbedaan bukanlah penghalang. Terima kasih.